Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari ini Allah masih meringankan langkah kita. Kemudian juga Allah masih memberikan kemudahan segala urusan kita, sehingga insya Allah kita masih tetap istiqomah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang beriman kepadanya, yaitu syam Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu kita sangat paham bahwa syam Ramadan itu adalah salah satu ibadah ritual tahunan yang dikerjakan setiap bulan Ramadan, sebagaimana yang kita tahu Allah firmankan di Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah ini perintah spesial karena memang yang diperintah spesial yaitu orang beriman, dan perintahnya pun spesial yaitu syam Ramadan. Mengapa perintah ini hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang diyakini mampu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dalam hal ini. Nah, karena itu maka saudara yang dirahmati Allah, karena kita adalah termasuk dari bagian orang yang spesial itu, maka tentu mari kita kerjakan syam Ramadan 1445 Hijriah ini dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dampaknya itu lebih baik dibandingkan pada syam sebelumnya. Jadi saya matur bahwa syam Ramadan itu adalah salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita, yang goalnya itu adalah la'alakum tattaqun tadi, artinya ketakwaan. Nah, oleh karena itu maka indikator keberhasilan puasa seorang itu tidak sekedar diukur orang itu mampu menyelesaikan puasanya selama 1 bulan, tetapi juga akan diukur ketika orang itu mampu memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupannya. Karena itu maka tentu kita harus memahami bersama bahwa ibadah ritual Ramadan yang sifatnya itu lebih kepada bagaimana kita membangun hubungan positif kepada Allah sebagai Tuhan kita, dan tentu harus berdampak juga hubungan sosial kepada sesama. Sehingga harapannya kesalahan individual yang kita miliki itu akan memberikan atau akan berdampak pada kesalahan sosial. Saudara Allah, sebagaimana misalkan dalam ibadah yang lain, sholat misalnya, kita tahu sholat itu kan sarana juga. Yang goalnya diantara adalah sebagaimana Al-Ankabut 45 kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu harus mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya seiring dengan rajinnya seorang itu mengerjakan sholat, maka berarti dia itu harus semakin terjauhkan dari kemungkaran. Demikiannya juga puasa. Puasa tadi adalah sarana yang goalnya itu la'alakum tattaqun. Nah, kalau kita coba perhatikan di dalam Quran maupun hadis Nabi, indikator ketakwaan itu kebanyakan adalah hal yang bersifat sosial. Misalkan diantaranya adalah salah satu ciri orang bertakwa itu kan ketika dia mampu membelanjakan hartanya dengan benar. Karena itu maka dalam ayat yang lain Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna manakala kalian itu belum mampu menginfakkan, ya, mampu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim, dan apapun yang kita infakkan itu maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita mengacu pada firman tadi, maka kita bisa katakan bersama untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna itu hanyalah dengan cara kita menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita yang kita cintai, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit tentunya, sebagaimana Al-Imran 133 itu. Karena ketika orang
berinfak dalam keadaan lapang barangkali masih hal yang biasa, tapi ketika orang dalam keadaan sempit masih mampu berinfak, ini luar biasa. Nah, itulah ajaran Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, di Islam juga tentu bahwa dengan semakin bagusnya hubungan vertikal kita kepada Allah, maka juga harus bagus juga hubungan horizontal tadi. Selain infak, misalnya kita tahu bahwa bagaimana kita mampu membangun hubungan yang positif dengan orang di sekitar kita, tetangga misalnya. Salah satu indikator orang dinyatakan beriman itu kan diantaranya ketika orang itu mampu berbuat baik pada tetangganya. Kita mungkin sangat familiar dengan sebuah hadis yang mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan al yasmut. Jadi hadis ini memberitahukan kepada kita sekalian bahwasanya orang itu dinyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir manakala diantaranya adalah fal yuksin jarahu, orang itu mampu berbuat baik kepada tetangganya, juga fal yukrim dhaifahu, orang itu mampu memuliakan tamunya, atau juga yang ketiga fal yaqul khairan aw liyasmut, orang itu mampu berkata yang baik, atau kalau tidak mampu maka lebih baik diam. Nah, tiga indikator ketakwaan tadi adalah merupakan hal yang bersifat sosial. Karena itu maka saudara yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian ibadah ritual tahunan yang kita kerjakan sudah berkali-kali ini, karena insya Allah bagi kita yang usianya di atas 50 tahun, saya yakin mengerjakan puasa itu sudah di atas 35 tahun. Itu saya asumsikan ketika kita puasa mulai usia 15 tahun ya. Jangan sampai kemudian tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sikap dan tingkah laku, karena justru tadi saya sampaikan indikator keberhasilan puasa itu terletak sejauh mana puasa itu mampu menghadirkan kesalahan sosial, mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku si pelaku puasa itu. Intinya semakin baik. Sehingga mari kita tingkatkan ibadah sosial kita semakin memberikan manfaat bagi sesama, kita berikan yang terbaik bagi sesama, karena Nabi menegaskan khairun nas anfa'hum linnas, baik-baik manusia itu yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain, seberapapun itu, dan pasti masing-masing kita itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bagi kita yang Allah berikan kelebihan harta, maka mari kita memberikan manfaat dan harta kita. Bagi kita yang Allah berikan kelebihan ilmu, silakan kita memberikan manfaat dengan ilmu kita. Baik kita yang diberikan Allah kelebihan fisik misalnya, dengan fisik kita dan seterusnya. Kata kuncinya adalah tidak ada manusia yang tidak bisa memberikan manfaat selagi dia itu ada kesungguhan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Kiranya itu kultum kita hari ini semoga memberikan motivasi baru bagi saudara semuanya, dan harapannya semoga puasa Ramadan 1445 Hijriah ini betul-betul mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sikap dan tingkah laku dalam keberagaman kita, sehingga kita mampu menseimbangkan antara kesalahan individual dengan kesalahan sosial. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.